Halo, nama saya Sukma Maulana Hakim, NPM 18670006. Halo, perkenalkan nama saya Silvatun Nurdini, NPM 18670024. Perkenalkan, nama saya Arsara Naditri Kusuma, MPM 18670028. Perkenalkan, nama saya Fadri Ardia Sandi, NPM 18670036. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jaringan syaraf tiruan pada mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama adalah pengantar dan definisi jaringan syaraf tiruan, kemudian permodelan jaringan syaraf tiruan, karakteristik jaringan syaraf tiruan, lalu ada perseptron. Nah, perseptron ini kenapa saya beri warna berbeda? Karena ini merupakan salah satu JST yang sederhana. Kemudian yang terakhir adalah contoh perhitungan dari jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan atau yang disingkat dengan JST atau dalam bahasa Inggris Artificial Neural Network atau sering disebut hanya neural network saja, adalah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi oleh sistem syaraf secara biologis pada manusia. Nah, cara kerja JST itu seperti cara kerja manusia, yaitu dengan belajar melalui contoh. Kita pasti bertanya-tanya, sebenarnya buat apa sih JST itu? Nah, JST dikonfigurasikan untuk aplikasi tertentu, misalnya pengenalan pola atau klasifikasi data, dengan melalui proses pembelajaran. Berikut ini kami tampilkan contoh dari penerapan JST pada pengenalan pola, di mana JST ini bekerja pada pengenalan pola untuk mengenali pola dari angka. Berdasarkan pengertian tadi, di mana JST atau jaringan syaraf tiruan ini terinspirasi dari jaringan syaraf pada manusia, maka struktur dari JST ini juga tidak jauh dari struktur jaringan syaraf pada manusia. Jika kita analogikan, pada jaringan syaraf tiruan ini ada beberapa bagian yang memiliki fungsi sama dengan yang ada pada jaringan syaraf biologis, seperti node yang sama dengan soma, kemudian input masukan yang sama dengan dendrit, lalu ada output keluaran yang sama dengan akson, serta bobot yang sama dengan sinapsis. Permodelan sel saraf JST. Gambar berikut ini menunjukkan permodelan sel saraf pada jaringan saraf tiruan. Jika dilihat secara sekilas, pada permodelan tersebut di bagian awal terdapat masukan atau input dan di bagian akhir terdapat keluaran atau output. Namun sebelum menuju ke output, elemen input terlebih dahulu melalui dua fungsi, yaitu fungsi penjumlahan atau summation function dan fungsi aktivasi atau activation function. Berikut ini merupakan gambar dari fungsi penjumlahan atau summation function. Variabel X didefinisikan sebagai elemen input dengan jumlah tertentu. Setelah itu, terdapat variabel W yang didefinisikan sebagai bobot. Apa itu bobot? Nah, bobot-bobot ini bagi jaringan saraf tiruan digunakan untuk belajar dan mengingat suatu informasi. Fungsi penjumlahan atau summation function ini digunakan untuk mencari rata-rata bobot dari semua elemen input. Setelah mengetahui permodelan sel saraf pada jaringan saraf tiruan, selanjutnya kita simak karakteristik dari jaringan saraf tiruan itu sendiri. Antara lain adalah pola hubung antara neuron atau disebut arsitektur jaringan, metode penentuan bobot-bobot sambungan disebut dengan pelatihan atau fungsi belajar jaringan, fungsi aktivasi atau fungsi yang dihasilkan setelah fungsi penjumlahan yang sudah dijelaskan sedikit pada bagian sebelumnya. Arsitektur JST. Secara umum, lapisan pada JST dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lapisan masuk input layer terdiri dari neuron yang menerima masukan dari variabel X. Semua neuron pada lapisan ini dapat terhubung neuron pada lapisan tersembunyi atau langsung ke lapisan luaran jika jaringan tidak menggunakan lapisan tersembunyi. Yang kedua, lapisan tersembunyi hidden layer terdiri dari neuron yang menerima data dari lapisan masukan. Yang ketiga, lapisan luaran output layer terdiri dari neuron yang menerima data dari lapisan tersembunyi dan
langsung dari lapisan masuk yang nilai luarnya melambangkan hasil kualifikasi dari X menjadi nilai Y. Sementara itu, ada beberapa arsitektur jaringan syaraf tier 1, antara lain jaringan dengan lapisan tunggal, yang kedua jaringan dengan banyak lapisan, yang ketiga jaringan dengan lapisan kompetitif. Proses pembelajaran JST. Ke dalam JST diinputkan informasi yang sebelumnya telah diketahui hasil keluarannya melalui node-node atau unit-unit input. Bobot-bobot interkoneksi dalam suatu arsitektur diberi nilai awal dan kemudian JST dijalankan. Bobot-bobot ini bagi jaringan digunakan untuk belajar dan mengingat suatu informasi. Pengaturan bobot dilakukan secara terus-menerus dan dengan menggunakan kriteria tertentu sampai diperoleh keluaran yang diharapkan. Hal yang ingin dicapai dengan melatih atau mengajari JST adalah untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan memorisasi dan generalisasi. Terdapat 3 metode dalam pembelajaran JST. Yang pertama ada pembelajaran terawasi atau supervised learning. Yang kedua ada pembelajaran tak terawasi, unsupervised learning. Dan yang ketiga gabungan pembelajaran terawasi dan tak terawasi yang disebut hybrid. Kemudian ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal, summation function, yang mungkin berbentuk linier atau non-linier. Fungsi ini dipakai untuk menentukan keluaran suatu neuron. Beberapa fungsi aktivasi JST diantaranya hard limit, Boolean, dan sigmoid. Yang populer digunakan adalah fungsi sigmoid yang memiliki beberapa varian, yaitu sigmoid logaritma, sigmoid biner, dan sigmoid bipolar. Kemudian ada lagi sigmoid Tangen. Lalu ada yang namanya perseptron. Nah, perseptron ini merupakan bentuk paling sederhana dari jaringan syaraf tier 1. Perseptron ini digunakan untuk mengklasifikasikan pola khusus yang biasa disebut linearable separable. Nah, perseptron ini terbatas hanya untuk mengklasifikasikan 2 kelas saja. Nah, yang terakhir ini merupakan contoh perhitungan dari jaringan syaraf tier 1, di mana kami mencontohkan dari salah satu sumber, yaitu untuk membedakan antara jeruk dengan apel. Berikut ini perhitungannya. Pertama, dimisalkan untuk apel T sama dengan 1 dan jeruk T sama dengan 0. Kemudian dilakukan perhitungan dan ditemukan matriksnya. Setelah itu dilakukan yang namanya summation function yang tadi ada di awal. Kemudian menghitung yang pertama, step pertama adalah menghitung jumlah input berbobot atau VK tadi. Setelah itu dilakukan fungsi aktivasi, karena setelah summation function adalah fungsi aktivasi, yaitu menggunakan salah satu fungsi aktivasi yaitu hard limit. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu mengecek bobot apakah cocok dengan input kedua. Setelah itu langkah keempat yaitu perubahan bobot dengan perhitungan W baru sama dengan W lama plus E kali X. Kemudian step 5 menghitung Y dengan bobot yang baru, dan step ke-6 mengecek bobot yang baru dengan input pertama. Dan yang terakhir adalah jika semua input sudah diklasifikasikan dengan benar, tidak perlu ada perubahan pada bobot, sehingga digunakan aturan T sama dengan Y, maka W baru sama dengan W lama. Nah, ini artinya perhitungannya telah selesai. Kalian bingung mau kuliah di mana? Atau kamu masih bingung mau belajar jadi programmer tapi belum menemukan kampus yang cocok? Yuk, segera daftarkan diri kalian di program studi informatika Universitas PGRI Semarang. Ini contohnya yang udah lulus.